Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, AR SPD MHUM, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka isi artikel hasil pemikiran. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 12, yaitu beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Wahyu Setiawan, Welsa Kasnanda, Widatul Hafizah, dan Zulfa Nabila Tamara. Baiklah, kita mulai saja. Pada materi pertama itu ada pengertian artikel hasil penelitian. Jenis artikel yang diambil dari hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya. Pada umumnya, jurnal ilmiah banyak mengambil artikel dari hasil penelitian. Penulisannya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian secara ringkas. Manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian bagi peneliti biasanya sebagai identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk pengabdian masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga memberikan pengalaman untuk diri sendiri. Beberapa manfaat hasil penelitian. Yang pertama, manfaat hasil penelitian teoritis. Manfaat hasil penelitian teoritis ini berasal dari pendekatan verifikatif yang bertujuan untuk menguji validitas teori yang telah ada penelitian tersebut yang dapat menguatkan dan menolak teori yang telah ada manfaat. Ini timbul karena ada kekurangan dan ketidakpastian dari validitas teori sehingga memerlukan penelitian emis tambahan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini lebih menuju kepada kegunaan yang membantu menyelesaikan masalah konteks dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teknik penulisan hasil penelitian. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang paling banyak digunakan daripada metode kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif. Yang selanjutnya adalah kualitatif. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan bidang manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitiannya yang telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen sudah beradaptasi baik. Menurut Basri tahun 2014, hal ini menunjukkan mulai mendapatkan hasil penelitian dari para peneliti. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam penulisan ilmiah. Yang pertama adalah aspek kajian teoritis, yang kedua adalah aspek kajian empiris, dan yang ketiga adalah aspek implikasi hasil. Di mana karya ilmiah dirancang bukan untuk hiburan atau entertainment, melainkan untuk mengomunikasikan ramuan ilmu baru secara singkat. Artikel ilmiah dapat diorientasikan sebagai publikasi hasil pemikiran perenungan secara rasional, disajikan secara paparan agar pembaca dapat melakukan penyimpulan atau melakukan verifikasi. Kemudian, melakukan eksperimen jika artikel menjelaskan tentang hasil eksperimen dan melakukan presentasi dalam satu forum di kalangan ilmuwan. Berikut adapun hasil penelitian yang dapat disajikan melalui penyajian, yaitu yang pertama penyajian tekstual. Penyajian yang sering digunakan bagi penelitian pemula. Dalam penyajian ini, penelitian menggunakan hasil dari penelitian beserta datanya dengan mendeskripsikan secara rinci, meskipun hanya disampaikan dengan bentuk yang deskriptif. 2. Penyajian tabular. Penyajian dari hasil penelitian yang disampaikan dengan bentuk tabel. Penyajian ini mempunyai kelebihan, yaitu lebih mudah dimengerti secara visual. Kekurangannya adalah menyederhanakan data di lapangan lalu dikemas dalam bentuk tabel agar mudah dipahami oleh pembaca.
Adapun komponen datanya yang pertama yaitu nomor tabel, kedua judul, ketiga catatan kepala, yang keempat stub, yang kelima caption, yang keenam badan atau bidang, yang ketujuh catatan kaki, dan yang terakhir sumber. Yang ketiga, penyajian grafik. Penyajian grafik itu tidak beda dengan penyajian secara tabular, karena dalam menyusun perurutan ini sangat membutuhkan kreativitas dalam membuat kerangka. Berikut ini merupakan jenis-jenis diagram yang terdapat dalam penyajian grafik. Yang pertama ada namanya diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran atau pastel, diagram peta, dan diagram pencar.